Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Lestari Anggraeni. Pada kesempatan video kedua ini saya akan membuat input jurnal transaksi di bidang perusahaan jasa yang nantinya akan kita gunakan untuk memasukkan semua transaksi yang terjadi selama satu periode. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian Microsoft Access-nya seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, kita masuk ke tabel kwitansi, cukup sekali klik aja ya teman-teman. Langsung masuk ke create, masuk ke from, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke desain. Nah, kita di sini masuk ke data tabel button, seperti ini. Dan klik sesuai. Nah, muncul tanda seperti ini. Di bagian kategoris, saya akan memilih record of operation. Di bagian action, kita milih add new record ya. Kemudian next, seperti ini. Nah, di sini kalian akan disuruh memilih gambar atau teks. Saya akan memilih teks. Ini, kemudian finish. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal sesuaiin ya, mau disimpan di mana aja. Nah, kita besar lagi ya ininya, biar ntar tidak terlalu kekecilan. Nah, kalau udah seperti ini, kita masuk ke mode design view. Nah, tinggal klik nomor kwitansi 1, contohnya ada tanggal 7 bulan Januari 2020. Terus uraian transaksinya yaitu tambahan modal, tambahan modal untuk Dr. Farhan, tambahan modal BR Farhan, seperti ini. Kemudian kita di nama akun yaitu kas ya, senilai 500 juta di debit, 500 juta. Terus di bagian kredit yaitu kita beri nama dengan modal seperti ini, di kredit senilai sama 500 juta. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa simpan. Nah, kemudian nomor kwitansi selanjutnya untuk nomor 2, tanggalnya pada tanggal 21 Januari 2020. Untuk uraian transaksinya yaitu membayar beban akomodasi obat, membayar beban akomodasi obat. Untuk nama akunnya yaitu maaf teman-teman, ada kesalahan di bagian untuk uraian yang kedua, yaitu bukan membayar beban ya, tetapi membeli persediaan obat. Membeli persediaan obat. Untuk nama akunnya yaitu kas, senilai 100 juta di bagian debit. Untuk di bagian kreditnya yaitu nama akunnya
Maaf, kebalik ya teman-teman. Nama akun yang pertama di bagian debit yaitu obat-obatan. Obat-obatan senilai 100 juta. Untuk di debitnya yaitu senilai untuk di bagian kreditnya yaitu kita beri nama pas ya teman-teman, senilai sama 100 juta. Nah, kalau udah seperti ini jangan lupa kita simpan. Nah, untuk nomor kwitansi yang ketiga pada tanggal 21 Januari 2020 kita beri nama dengan membayar beban akomodasi, membayar beban akomodasi obat, persediaan obat ya. Membayar beban akomodasi obat. Seperti ini. Untuk di nama akunnya yaitu beban akomodasi di bagian debit ya. Beban akomodasi langsung kita cari di sini beban akomodasi. Ini di debit sebesar 2.500.000. 2.500.000. Maaf ini salah 2.500.000 ya. Untuk di bagian kreditnya yaitu pas ya teman-teman, senilai 2.500.000. Nah, kalau udah ini biasa simpan. Untuk kwitansi yang keempat pada tanggal 18 Februari 2020 uraian transaksinya yaitu membayar beban listrik, air, dan internet. Untuk di bagian nama akunnya yaitu biaya listrik, air, dan internet. Kita cari di sini. Nah, ini. Untuk di debit yaitu sebesar 1.500.000. Di bagian kreditnya yaitu kas ya, sebesar sampai 1.500.000. Nah, simpan. Untuk nomor kwitansi yang kelima pada tanggal 28 Februari 2020 untuk uraian transaksinya yaitu membayar gaji karyawan. Nah, seperti ini. Untuk di bagian nama akunnya yaitu beban gaji di debit ya. Beban gaji. Nah, ini senilai 25 juta. 25 juta. Untuk di bagian kreditnya yaitu kita beri nama dengan kas ya. Sama senilai 25 juta. Nah, simpan. Untuk nomor transaksi yang keenam pada tanggal 11 Maret 2020 kita beri uraian transaksinya dengan menerima pendapatan dari perawatan.
menerima pendapatan dari perawatan pasien. Nah, seperti ini. Untuk di nama akunnya yaitu kas di bagian debit ya, kas senilai 125 juta, 125 juta. Untuk 125 juta. Untuk di bagian kreditnya yaitu pendapatan kita cari di sini. Nah, ini sama ya, senilai 125 juta. Nah, terus ini udah ini simpan. Untuk kue nomor kwitansi yang ketujuh pada tanggal 15 April ya, 15 April 2020. Untuk uraian transaksinya kita beri nama dengan membayar biaya promo, membayar biaya klinik, membayar biaya klinik. Untuk di nama akunnya kita beri dengan perlengkapan. Maaf, untuk nama akunnya kita beri beban promosi dan kas ya. Beban promosi cari di sini. Nah, beban promosi senilai 50 juta ya. Untuk di bagian ininya kas sama senilai 50 juta. Nah, ini teh membayar biaya promo klinik ya. Promo. Untuk di bagian nomor kwitansi yang ke-8 pada tanggal 20 bulan Mei 2020. Untuk uraian transaksinya kita beri dengan menerima pendapatan Oke, lanjut untuk uraian transaksinya yaitu pendapatan dari PT RSTU lima puluh persen, pendapatan 50%, 50%. Nah, untuk di bagian nama akunnya kita beri dengan kas piutang sama pendapatan. Kas di debit senilai ya, senilai 270 juta. Untuk di bagian debitnya juga sama ya, bernama dengan piutang senilai 180 juta. Untuk di bagian debitnya yaitu kita beri dengan nama pendapatan. Nah, senilai 450 juta di debit ya, maaf di kredit.
Kalau sudah, simpan ya. Nah, untuk nomor kwitansi yang ke-9, yaitu pada tanggal 12 Juni bulan ke-6 2020. Untuk uraian transaksinya yaitu membeli tambahan perlengkapan, kantor ya. Nah, untuk di bagian nama akunnya yaitu kita beri nama dengan perlengkapan di bagian debit ya. Kita cari di sini perlengkapan senilai di bagian debit senilai 15 juta. Untuk di bagian kreditnya yaitu kas ya teman-teman. Sama senilai 15 juta. Nah, udah simpan. Untuk nomor kwitansi yang ke-10 yaitu pada tanggal 3 bulan ke Juni, maaf Juli ya teman-teman, bulan ke-7 2020. Untuk uraian transaksinya yaitu kita beri dengan nama membayar hutang sewa. Membayar hutang sewa. Nah, untuk nama akunnya yaitu hutang sewa di bagian debit. Kita cari hutang sewa nah ini di bagian debit senilai 25 juta ya teman-teman. 25 juta. Untuk di bagian kreditnya yaitu kita beri nama akun dengan kas senilai sama ya 25 juta. 25 juta. Nah, simpan. Untuk nomor kwitansi yang ke-11 pada tanggal 18 Juli 2020 kita beri nama dengan transaksi membayar hutang ya. Di bagian nama akunnya kita beri dengan hutang ya. Di bagian debit kita cari hutang nah ini. Bagian debit sebesar 50 juta. Untuk di bagian kreditnya kita beri nama dengan kas senilai 50 juta. Nah, untuk nomor kwitansi yang ke-12 pada tanggal 18 Juli 2020 kita beri dengan uraian menerima pelunasan utang menerima pelunasan piutang ya, piutang dari PT RSTU. Nah, untuk di nama akunnya kita beri nama kas di bagian debit senilai 180 juta. Untuk di bagian kreditnya, maaf ini tadi bilangnya kas. Untuk di bagian kreditnya yaitu kita beri dengan nama piutang sebesar sama ya 180. Simpan aja. Untuk nomor kwitansi yang ke-13 yaitu pada tanggal 2 Agustus 2020 untuk uraian transaksinya yaitu menerima bonus. Salah.
menerima bonus dari PT RSTU. Nah, untuk di nama akunnya yaitu kas sama pendapatan lainnya kas di bagian debit. Nah, senilai 25 juta ya. 25 juta. Di bagian kreditnya yaitu dengan pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya sama 25 juta. Nah, udah klik simpan. Untuk bagian nomor kwitansi yang ke-14 yaitu pada tanggal 17 bulan 9 2020. Untuk uraian transaksinya itu membeli tanah dong ya. Tanah untuk di nama akunnya itu di bagian debit yaitu tanah senilai 300 juta. Di bagian kreditnya yaitu kas ya. Sama senilai 300 juta. Udah simpan. Untuk bagian nomor kwitansi selanjutnya nomor 15 pada tanggal 18 bulan 10 2020. Untuk uraian transaksinya itu membayar beban listrik juga. Membayar beban listrik, air, dan internet. Nah, untuk nama akunnya yaitu biaya listrik, air, dan internet. Kita cari di sini ya. Biaya listrik. Nah, ini. Biaya listrik itu di akun debit ya. Senilai 1.500.000, 1.500.000. Untuk di bagian kreditnya itu kas. Sama senilai 1.500.000. Udah. Untuk nomor kwitansi yang selanjutnya itu nomor 16 pada tanggal 25 November bulan ke-11. Salah. 2020. Untuk uraian transaksinya yaitu membayar gaji karyawan, bayar senilai beban gaji sama kas ya. Beban gaji di debit, kita cari di sini beban gaji. Nah, debit senilai 125 juta. Ini tadi nggak muncul beban gaji. Sama kas ya di bagian kreditnya sebesar 125 juta. Nah, kwitansi yang selanjutnya itu nomor 17 pada tanggal 31 Desember 2020. Uraian transaksinya yaitu perlengkapan yang terpakai untuk nama akunnya yaitu beban perlengkapan. Kita cari di sini beban perlengkapan. Beban perlengkapan di debit ya.
senilai 12.490. Untuk di bagian kreditnya itu perlengkapan sama ya, senilai 12.490. Nah, untuk nomor kwitansi yang ke-18 yaitu pada tanggal sama 31 Desember 2020, uraian transaksinya yaitu obat yang terpakai. Nah, untuk di bagian debitnya yaitu biaya obat-obatan ya teman-teman. Biaya, kita cari obat-obatan senilai 253 juta. Untuk di bagian kreditnya yaitu obat-obatan, nah, sama 253 juta. Nah, sempat. Untuk nomor kwitansi selanjutnya yaitu nomor 19 pada tanggal sama 31 Desember 2020. Uraian transaksinya yaitu penyusutan peralatan. Nama akunnya yaitu biaya penyusutan peralatan. Biaya, kita cari biaya di sini. Nah, senilai 3 juta ya. Untuk di bagian kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan sama senilai 3 juta. Nah, untuk di bagian kwitansi nomor 20 pada tanggal sama 31 bulan ke bulan ke-12 tanggal 20, nomor tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Nah, ini yaitu untuk uraian transaksinya yaitu penyusutan kendaraan. Untuk nama akunnya yaitu biaya penyusutan kendaraan, kita cari di sini. Nah, ini ada di debit ya, senilai 12.500. 12 juta. Nah, untuk di bagian kreditnya yaitu penyusutan akumulasi penyusutan kendaraan senilai 12.500. Untuk di bagian nomor terakhir, nomor 21 ya, pada tanggal 31 bulan 12 2020, untuk uraian transaksinya yaitu penyusutan gedung. Untuk nama akunnya yaitu biaya penyusutan gedung, berada di debit ya. Biaya, kita cari biaya penyusutan gedung. Nah, senilai 25 juta. Di debit ya. Untuk bagian kreditnya yaitu kita beri dengan akumulasi penyusutan gedung sama senilai 25 juta. Nah, selesai deh. Jangan lupa ya teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa simpan ya teman-teman. Kwitansi, oke. Nah, cukup sekian, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.